Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Dan kami mau membawa hatimu untuk mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Agar setiap kata-kata yang keluar hanya dari Roh Kudus saja. Ambil alih semuanya Tuhan. Dan biar kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Yes Lord. Terima kasih buat WL, singer, ya pemain musik, multimedia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membawa kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin mau cerita sedikit kemarin sebelum ke firman, supaya nggak terlalu tegang ya, saya takutnya terlalu tegang Bapak Ibu Saudara. Kemarin hari Senin itu, saya itu cabut gigi Bapak Ibu Saudara. Dan itu gigi geraham atas. Jadi gigi geraham atas itu dicabut, memang udah dijadwalin 3 bulan yang lalu karena patah. Ya, akhirnya cabut, kemarin hari Senin cabut. Gitu. Nah, gigi geraham itu dia nempel sama sinus. Jadi darah keluar dari hidung saya, Bapak Ibu Saudara. Waduh, keluar nih, ya kan, sampai dengan malam saya keluar ini masih berdarah, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir udah nggak bisa diganti nih. Kan nggak mungkin diganti ya, mungkin Kak Indra atau Om Robert ya kan bisa kejang-kejang mungkin ya. Bapak Ibu Saudara, tapi puji syukur begitu pulang kerja, saya tidur, blek minum obat sampai jam 3 memang saya bangun untuk doa, semua hilang Bapak Ibu Saudara. Wow, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini ya kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk ke tema, perlu diingat kembali bahwa tuntunan gereja kita yang diberikan gembala, yang diwahyukan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang nilai-nilai, value, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana karakter luhur yang Tuhan berkenan dan di situ ada Bapak Ibu Saudara, bagian dan pribadi buah-buah roh. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat, ya ini ada 9 ya value, nilai-nilai yang nanti akan kita nikmati bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin sudah diawali dengan Pak Gembala, ya kita kemarin pertama kita belajar tentang the fear of God, takut akan Tuhan. Kemarin juga kita ada belajar Pak Andre ya, Bapak Ibu Saudara tentang honesty, kejujuran, ya. Lalu dia bawa juga mercy, belas kasihan. Dan hari ini saya akan membawakan 2, Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan waktunya cepat ya, saya akan cepat saja. Ya, saya akan membawakan tentang humility and meekness, Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ya. Tentu ya kita belajar, kita lihat di sini bahwa tuntunan Pak Gembala melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hikmat, dikatakan begini, kita akan buka pertama di humility, kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa next slide. Ya, oke. Dikatakan demikian, humility will open more doors than arrogance over will. Kerendahan hati akan membuka lebih banyak pintu daripada kesombongan. Lalu firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, the reward for humility and fearing the Lord is riches and honor and life. Yang dikatakan balasan bagi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan hidup. Lalu Bapak Ibu Saudara,
ada beberapa hal yang kita harus pahami bahwa dikatakan firman Tuhan, mungkin boleh dibantu Yafet untuk Filipi 2. Filipi 2 ayat 5 dan 8 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, Bapak Ibu Saudara dikatakan gini, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Saudara, dikatakan bahwa hendaklah kita semua ya bersama di dalam hidup kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Nah, bagian-bagian yang penting ini salah satunya adalah termasuk dengan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan di dalam ayat 8, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu dikatakan gini, apa yang akan kita dapat ketika pikiran kita dan perasaan kita seirama dengan pikiran Kristus dalam kerendahan hati. Bapak Saudara, saya beberapa hari ini terus merenungkan, Tuhan tolong kasih hikmat. Apa yang mau Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang dikatakan kerendahan hati akan membuka lebih banyak pintu daripada kesombongan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bersaut-sautan untuk membenarkan kebenaran ini. Pertama, ya, dikatakan gini. Kerendahan hati mendapatkan tempat di hadapan Allah. Sekali lagi saya katakan, kerendahan hati mendapatkan tempat di hadapan Allah. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 berbicara demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi dikatakan tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan Tuhan apa maksudnya? Ketika firman Tuhan berkata bahwa kerendahan hati sangat besar mendapatkan tempat di hadapan Allah. Wow. Tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ada di dalam hati Allah. Wow. Makanya dikatakan kebenaran firman, kebenaran kata-kata yang dituntun kita dalam kerendahan hati akan membuka lebih banyak pintu. Ini sangat benar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan gini. Kerendahan hati mendatangkan hormat di hadapan manusia. Dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 10. Dikatakan demikian. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia
akan meninggikan kamu. Kerendahan hati mendatangkan hormat. Ketika kita merendahkan diri, kita mendapat hati Tuhan, kita mendapatkan bagian di mana karakter Tuhan ada di dalam hati kita. Yang kedua, ketika itu terjadi, Tuhan katakan bahwa kerendahan hati, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia meninggikan kita. Bapak Ibu Saudara, wow. Rupanya benar sekali yang disampaikan bahwa kerendahan hati akan membuka lebih banyak pintu, Bapak Ibu Saudara. Saya pelajarin, saya renungkan Tuhan. Oh iya ya Tuhan, kok dapat aku ayatnya ya? Wow. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan gini. Kerendahan hati mendatangkan hikmat Allah. Wow. Ketika kita sepikir sehati dengan Allah, ya, ketika kita mendapat tempat di bagian hati Allah, maka manusia juga akan hormat kepada kita. Ketika manusia hormat karena kita ada hadirat Tuhan, yang ketiga kerendahan hati mendatangkan hikmat. Amsal 11 ayat 2, dikatakan begini. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Wow, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tetapi hikmat ada pada orang rendah hati. Kerendahan hati mendatangkan hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya merenungkan, saya tulis dalam 1 bulan ini saya renungkan. Wow, rupanya firman bersaut-sautan untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan yang diwahyukan gereja kita. Dikatakan kerendahan hati akan membuka lebih banyak pintu. Itu benar sekali Bapak Ibu Saudara. Wow. Yang keempat, kita cepat aja karena ini ada 2 tema. Dikatakan gini. Kerendahan hati membawa kepada kasih Allah. Firman Tuhannya di mana? 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan gini. Demikianlah jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Lalu dikatakan gini, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kerendahan hati membawa kepada kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dikasihi, kalau misalnya kita punya anak dan kita sangat mengasihi anak kita, ketika dia minta sesuatu kita kasih gak? Kasih kan? Makanya dikatakan bahwa humility will open more doors than arrogance overwill. Kerendahan hati benar Bapak Ibu Saudara akan membuka lebih banyak pintu. Karena dikatakan kerendahan hati membawa kepada kasih Allah. Dikatakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yang kelima dikatakan gini, kerendahan hati membawa kepada kasih terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati membawa kasih kepada sesama. Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 3. Dikatakan begini, karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah
dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu, kerendahan hati membawa kepada kasih sesama. Wow. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar ketika firman Tuhan bersaut-sautan tentang kebenaran firman ini, bagaimana kerendahan hati berbicara kebenaran firman Tuhan, lalu apa aplikasi kerendahan hati dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Aplikasi kerendahan hati dalam kehidupan kita, dalam hubungan sesama, pertama, Bapak Ibu dikatakan sikap empati. Bisa merasakan perasaan orang lain. Bapak Ibu Saudara, mendahului kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Tidak egois. Bapak Ibu Saudara, ketika kerendahan hati itu ada di dalam kita, maka aplikasi yang kelihatan, buah yang dirasakan oleh orang lain terhadap apa yang kita berikan, Bapak Ibu Saudara, sikap empati. Saya kalau di tol, Bapak Ibu Saudara, saya kalau di tol, itu di depan ada 2 mobil mungkin atau 1 mobil, itu dia habis tiketnya. Apa etol ya? Saya suruh istri saya turun, bayar. Dan itu enggak sekali 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Bahkan pernah beda gerbang, Bapak Ibu Saudara, kasih. Dia minta dibayar, aku bilang jangan. Kadang-kadang kita juga mikir ya, rupanya udah habis juga. Tapi untungnya sekarang kan canggih ya, bisa isi di handphone ya, Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau di mall, Bapak Ibu Saudara, orang habis duitnya juga, Bapak Ibu saya bilang istri saya turun. Bapak Ibu Saudara, kita merasakan, kita empati, Bapak Ibu Saudara. Ketika kerendahan hati ada di dalam kehidupan kita, aplikasinya adalah sikap empati. Yang kedua adalah pendengar yang baik. Bersedia mendengar masukan, kritik, dan tidak merasa diri paling benar. Ketika kita mengaplikasikan kerendahan hati, maka pendengar yang baik, mendengar masukan, mendengar kritik, itu hati kita lembut, tidak berontak, tidak marah. Ada yang mungkin ditegur, memang gak marah Bapak Ibu Saudara, tapi setelah keluar dia marah, dia gerutu. Beda Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kerendahan hati itu Bapak Ibu Saudara, di depan atau di belakang, dilihat atau tidak dilihat, menjadi sesuatu pribadi yang menyenangkan. Saya pernah Bapak Ibu Saudara waktu buka perusahaan saya di sini, kan label stiker, saya sebagai HRD, saya bikin peraturan perusahaan, Bapak Ibu Saudara. Dan peraturan perusahaan itu enggak sedikit, itu sampai 50 lembar Bapak Ibu Saudara. Itu saya ketik, Bapak Ibu Saudara. Kita bicara dengan owner. Namanya manusia ya Bapak Ibu Saudara, saya ada keterbatasan. Kadang-kadang suka salah huruf ya. Ya, salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, saya dimarahin. Karena banyak banget Bapak Ibu Saudara, nanti temuin lagi ntar di belakang-belakangnya Bapak Ibu. Marahinnya mungkin bukan biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Dia gebrak meja, katakan, kamu tampang aja kelihatan pintar tapi bodoh. Bisa gak kamu merendahkan hati, berkata maaf. Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang saya masih ada di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Wow.
Bapak Ibu Saudara, mendengar yang baik, mau dikritik Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah mengalah. Ya. Orang yang rendah hati itu mengalah. Ya, dia bisa mengolah konflik dengan tidak meninggikan ego. Melainkan berupaya mengampuni dan menyelesaikan masalah, bukan memperpanjang pertengkaran. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaplikasikan kerendahan hati di dalam kehidupan kita, kita mengalah Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara kita yang sudah menikah Bapak Ibu Saudara? Banyak ya, di sini hampir rata-rata ya. Mungkin yang muda-muda yang nanti mempersiapkan. Waktu baru pacaran dan setelah nikah, coba perhatikan. Siapa yang lebih banyak berkata maaf? Siapa yang lebih banyak berkata maaf? Suami apa istri? Yes, kalau suami. Nanti aja di rumah ya dibahas ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam pasangan hidup kita, pasti kan kita kan memang disatukan berbeda, tapi perbedaan itu bukan sebuah masalah, tetapi melengkapi Bapak Ibu Saudara. Saya, di rumah saya yang sering minta maaf Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf istri saya ya, dia nggak ada ya hari ini ya. Oh sorry ada dia, saya nggak kelihatan dia. Pernah kejadian marah, saya marahin dia karena kamu nggak benar, kamu harus minta maaf. Bagaimanapun kamu harus minta maaf, meskipun kamu benar tapi kamu harus minta maaf. Dia marah, dia diemin saya, dia keluar rumah, dia ke lapangan jalan-jalan. Ya, kata saya kemana nih dia? Iya, ya kan? Iya, Bapak Ibu Saudara. Terus dia pulang, dia diemin saya bilang sampai mana dia nih ngambek, ya kan? Ya, WA-WAan ya kita di rumah kadang-kadang WA-WAan udah makan belum? Iya, ya kan? Ya Bapak Ibu masih ngambek aja gitu. Tapi ketika itu saya datang, saya minta maaf. Kerendahan hati mendahului mengalah, Bapak Ibu Saudara. Lalu apalagi dikatakan aplikasi kerendahan hati tidak memamerkan diri. Tidak sombong Bapak Ibu Saudara. Karena lawan kata dari kerendahan hati adalah tidak sombong Bapak Ibu Saudara. Saya kalau lagi bikin renungan kayak gini, saya pikir gini. Karena gini loh, firman Tuhan tuh bermata dua Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya bikin, ini harus sesuai Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketika saya ngomong, bohong, gak lucu kan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pikir ya Tuhan berikan saya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut dalam pelayanan. Nah ini penting, kerendahan hati aplikasi dalam pelayanan. Kerendahan hati dalam pelayanan adalah melayani tanpa pamrih. Ketika kita mengaplikasikan kerendahan hati di dalam kehidupan kita, kita melayani tanpa pamrih. Tidak ada motivasi tanpa mengharapkan imbalan. Ya, pengakuan, pelayanan atau pengakuan atau pujian dari orang lain, Bapak Ibu Saudara. Berikan semuanya itu untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau melayani, kita udah dipersiapkan bahwa kita melayani tanpa pamrih. Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua dalam pelayanan, aplikasinya adalah berani berkata maaf dan mengakui kesalahan. Ini enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya masuk di sini udah hampir lebih 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang keluar masuk karena tidak berani berkata maaf. Kerendahan hati berani berkata maaf dan mengakui kesalahan. Tidak gengsi atau kaku untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf ketika salah, baik kepada pemimpin maupun jemaat. Wow, ini agak berat. Tapi inilah kunci, dikatakan bahwa pintu-pintu itu akan terbuka Bapak Ibu Saudara.
Lalu dikatakan kerendahan hati dalam pelayanan aplikasinya hati yang rela. Hati yang rela memiliki hati yang rela mau bayar harga. Bapak Saudara, pikiran, tenaga untuk pekerjaan Tuhan. Berikan hatimu rela. Tidak ada motivasi apapun. Pure untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Layani. Maka pintu-pintu itu akan benar-benar terbuka, Bapak Ibu Saudara. Wah. Lalu yang keempat, mau belajar. Terbuka untuk diajar dan dibentuk. Mengakui bahwa diri sendiri memiliki keterbatasan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di sini kita punya posisi yang berbeda-beda di pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebenarnya kita saling melengkapi, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa nyanyi, saya falas, Bapak Ibu saya jujur. Bapak Ibu bisa. Ya, saya nggak bisa main musik, mungkin gitar. Kadang-kadang juga suka salah gitu loh. Tapi ada Bapak Ibu Saudara yang melengkapi. Ya, itulah gunanya kita mau bersama-sama belajar aplikasi di dalam pelayanan. Saya lanjut, aplikasi sikap hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaplikasikan di dalam sikap hati di hadapan Tuhan, pertama adalah bergantung pada Tuhan. Menyadari bahwa segala kelebihan atau anugerah Tuhan bukan usaha kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itulah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Menerima didikan, bersedia dibentuk melalui kesulitan, mengakui kelemahan di hadapan Tuhan, akui Bapak Ibu Saudara. Akui Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, rendah hati dalam doa. Hampiri Tuhan dengan sikap hati yang sadar akan ketergantungan pada kasih karunia-Nya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengaplikasikan kerendahan hati di dalam sikap hati kita di hadapan Tuhan, maka ketergantungan kita pada Tuhan, menerima didikan, lalu rendah hati dan berdoa di setiap waktu. Tandanya kita merendahkan diri bahwa kita enggak mampu. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Wow, Bapak Ibu Saudara, saya ada satu video. Video ini ada video cuma 1 menit, ya, di mana orang yang punya uang bisa punya sikap kerendahan hati dan orang yang menerima terlihat lemah lembut dan tidak mengambil keuntungan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin boleh diputar sebelum kita masuk ke topik berikutnya.姑娘，谢谢你，好嘞。给你接点水啊。哎，好嘞。上里面来坐会儿吧。不了，太大了，进不去。坐啊。太哎呀，好，姑娘，谢谢你。刚才说我给你找点水。哎，好，谢谢你，小伙子啊，谢谢。好嘞，谢谢你啊，谢谢你。你好。哎，你好，姑娘。你要不进屋吃吧，屋里有位置。对，这个很好，谢谢，真的，谢谢。给你拿点什么吃，你就坐这儿吃吧。谢谢。你就坐这儿吃就行了。不要，太脏，没事儿。真的，我在这就挺好，我在这这么快就就行。坐这儿吧，我给你拿个凳子，你坐这儿吃，坐这儿吧。好嘞，好，谢谢啊。坐这儿吃。谢谢。你坐这儿吃。哎，好，谢谢。啊，没有，我吃这个。那碗面有。吃
Bapak Ibu Saudara, kita udah belajar tentang kerendahan hati. Ketika kerendahan hati itu ada di dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, bahwa hal-hal itu akan mengikuti perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan manusia pun hormat karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk ke momen yang kedua, ya. Kita akan belajar satu lagi. Ini mungkin agak cepat supaya waktunya enggak banyak, tentang meekness, kelemah lembutan. Tuntunan dari gereja kita berbicara demikian. Meekness is the mark of a man who has been mastered by God. Kelemah lembutan adalah ciri orang yang telah dikuasai Tuhan. Wow. Saya selalu ngulangin kata-kata ini Bapak Ibu Saudara. Karena ini kata-kata yang menurut saya ada kuasa, ada power. Karena dikatakan bahwa kelemah lembutan adalah ciri orang yang benar-benar dikuasai oleh Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 11 ayat 29. Bahasa Inggrisnya berkata gini. Learn from me, for I am meek and humble in heart. And you will find rest for your soul. Ya, Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepada Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow. Rupanya kelemah lembutan dan kerendahan hati ini dua poin yang Tuhan satukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa kelemah lembutan adalah kekuatan yang dikendalikan. Wow. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang dikendalikan, tunduk di bawah otoritas Allah. Wow. Bapak Saudara, kelemah lembutan adalah kekuatan yang dikendalikan. Slide berikutnya dikatakan, kelemah lembutan itu bukan urusan Tuhan. Loh, kelemah lembutan itu bukan urusan Tuhan, tetapi ini adalah pilihan. Kelemah lembutan itu bukan urusan bagian Tuhan, tapi ini adalah keputusan kita. Ini adalah bagian kita untuk kita ambil. Ini adalah pilihan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan bisa menunjukkan apa? Jalannya. Wow, keren kan? Kelemah lembutan itu bukan urusan Tuhan, tetapi Tuhan bisa menunjukkan jalannya. Firman Tuhan dikatakan Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wow. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita mau mengambil bagian untuk tunduk kepada Allah, untuk tunduk kepada otoritas Allah, dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalannya. Wow. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini benar-benar makanan yang saya pun ketika merenungkan ini, oh Tuhan ini dahsyat banget. Dan benar tuntunan dari gembala kita ini dahsyat banget, bahwa kerendahan hati ketika kita mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita karena kita tunduk
dalam otoritas Allah. Wow. Slide berikutnya dikatakan gini. Kelemah lembutan adalah ciri orang yang telah, tuntunan dari gereja kita dikatakan gini. Kelemah lembutan adalah ciri orang yang telah dikuasai oleh Tuhan. Perhatikan kata telah, yang artinya mau menerima. Rela, Bapak Ibu Saudara. Mau menerima apa? Mau rela apa, Bapak Ibu Saudara? Dibimbing. Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita lembut, kita mau dibimbing. Arti dibimbing itu didampingi Bapak Ibu. Kita berjalan bersama. Kita nggak mengeraskan hati, kita mau dibimbing Tuhan. Ketika kelemah lembutan itu ada di dalam kita, kita telah artinya mau dibimbing. Yang kedua, ketika kelemah lembutan itu ada dalam hidup kita, kita mau apa? Dituntun Bapak Ibu. Dituntun apa? Dipandu. Dipandu, diproses. Proses demi proses Bapak Ibu Saudara. Dituntun untuk terus kita benar-benar jadi sesuai apa yang maunya Tuhan. Kita terus dibawa, diproses Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah diarahkan. Arti diarahkan itu mengikuti petunjuk. Mengikuti visi, mengikuti batasan-batasan Bapak Ibu Saudara. Ketika kelemah lembatan itu telah kita pakai sebagai buah roh dalam hidup kita, kita mau diarahkan, menuntun, dituntun, petunjuk batasan-batasan dan kita tidak keluar dari batasan itu. Yang keempat, ketika kelemah lembutan itu ada, kita mau dimarahi Bapak Ibu Saudara. Kita mau dimarahi. Bukan gak sayang Bapak Ibu Saudara, karena peduli. Dibapai Bapak Ibu Saudara. Jangan begitu ditegur, ngambek. Enggak gereja, pindah gereja Bapak Ibu Saudara. Udah kelihatan bagus datang lagi. Mau ditegur Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya kelemah lembutan. Seperti tanah liat Bapak Ibu Saudara, di tangan penjuna Bapak Ibu Saudara. Dibentuk gagal, diproses. Dimarahi, dipukul Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk kita jadi sesuai apa yang maunya Tuhan. Rela. Diproses yang kelima. Diproses itu apa? Penuh perjuangan. Penuh pelajaran yang terus diulang-ulang, gagal lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa ketika kita gagal di satu momen dan kita minta selalu sama Tuhan, itu masalah pasti muncul lagi. Saya selalu begitu. Sampai kita benar-benar bebas, hati kita menang, itu masalah hilang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita minta kesabaran, Tuhan kirimkan masalah Bapak Ibu Saudara. Tuhan kirimkan orang-orang yang sebel. Tapi itu proses. Selama proses itu ada dan kita nggak berubah, muncul lagi. Sampai hati kita lembut dan nggak ngerasain apa-apa Bapak Saudara. Kamu dihina, kamu dikucilkan, kamu diasingkan, kamu udah lembut. Kamu udah di bejananya Tuhan. Wow. Mungkin di satu momen ya akan bawakan lebih banyak lagi karena ini waktu Bapak Saudara. Saya mau ditutup. Ini ada satu video cuman 30 detik. Ini menunjukkan bagaimana kita kelemah lembutan untuk diproses, dibentuk Bapak. Saya diberkati dengan video ini Bapak Saudara.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita diproses sama Tuhan, Tuhan ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Mau dipukul, mau diajar, mau dididik. Senyum aja udah sama masalah. Masalah itu enggak kekal Bapak Ibu Saudara, ada batas dan ada limitnya. Tapi kuasa Tuhan itu kekal. Firman Tuhan enggak panjang-panjang Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini bisa memberkati kita semua dan menjadi bagian yang kita hidupkan. Saya tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba tidak panjang-panjang, tapi kebenaran firman-Mu biar Engkau tanamkan ke pengerja-pengerja-Mu Tuhan di tanah yang subur, agar bertumbuh, berbuah, menjadi pembaruan akal budi setiap kami. Dan kami dikatakan layak di hadapan Engkau ketika kami menghadap Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.